Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tiada kata yang pantas yang ana dan antum ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rabb yang kebaikannya kepada ana dan antum tidak memiliki garis tepi. Allah, Rabb yang kenikmatan diberikan kepadaku dan kepadamu tidak memiliki garis ujungnya. Allah, Rabb yang sempurna di dalam namanya. Allah, Rabb yang sempurna di dalam sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah. Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Karena barang siapa yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan pernah kecewa dan merugi sedikit pun baik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi barang siapa di antaraku dan di antaramu yang menggantungkan segala urusan dan perkaraku dan perkaramu kepada harta, kepada pangkat, kepada kedudukan, serta kepada benda yang dikeramatkan, maka wallahi kerugian dan kecewaan akan dialami siapapun yang tidak pernah menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna secara jiwa dan hatinya, seorang penduduk surga yang Allah hidupkan selama 63 tahun, dipilih dan diutus oleh Allah menjadi Rasulku dan menjadi Rasulmu, menjadi nabiku dan menjadi nabimu. Hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak itu bukan cuma kita pandai serta fasih bersolawat kepadanya, tetapi hakikat cintaku dan cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana diriku dan dirimu menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan yang pernah diretas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saya, kalaulah antum berbeda dengan satu orang, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada diriku dan dirimu, kenapa kita berbeda dengan fulan itu. Kalaulah saya, kalaulah antum berbeda dengan satu komplek perumahanku dan perumahanmu, maka Allah tidak akan pernah nanya kepadaku dan kepadamu, kenapa kita berbeda dengan satu komplek perumahan kita. Tetapi kalaulah ana, kalaulah antum berbeda dengan satu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menanyakannya kepada kita. Salawat dan salam yang kita berikan kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mengakui diriku dan dirimu sebagai umatnya dan kelak akan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita ada satu investasi yang masih bisa diriku dan dirimu rasakan tatkala kita hidup di dunia, bahkan kita sudah berkalang tanah di dalam kubur kita, yaitu investasi tatkala ana dan antum memiliki keturunan-keturunan yang salih dan salihah, keturunan-keturunan yang memiliki sifat qurrata ayun. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepadaku dan kepadamu 3 manfaat seandainya ana dan antum akan memiliki anak-anak yang salih dan salihah. Yang pertama, kalaulah diriku dan dirimu Bapak memiliki anak-anak yang salih dan salihah yang memiliki sifat qurrata ayun, maka anak-anak soleh kita itu akan membantu setengah perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwasanya anak-anak yang soleh nanti akan menunggu bapak dan ibunya di depan pintu surga. Tatkala anak-anak soleh tadi hisapnya ringan, karena indikasi orang soleh itu hisapnya ringan, bapak. Saking cepatnya hisapnya, dia sudah menunggu bapak dan ibunya di depan pintu surga. Kemudian dia melihat di dalam surga tidak didapati bapak dan ibunya. Allah memerintahkan kepadanya, udkhulul jannata. Masuk kamu ke dalam surga wahai anak yang soleh, sebagai balasan atas ketaatanmu kepadaku di dunia. Maka anak-anak yang soleh tadi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami enggan masuk ke dalam surgamu hingga engkau datangkan kepada kami ayahanda kami dan ibunda kami yang dulu bersama-sama di dunia. Maka Allah mengulangi perintahnya lagi, Bapak. Udkhulul jannata. Loh, masuklah kamu ke dalam surga. Ini sebagai balasan atas ketaatanmu kepadaku dan ketaatanmu kepada Rasulku Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak yang soleh tadi menjawab dengan jawaban yang sama. Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami enggan masuk ke dalam surgamu hingga engkau datangkan kepada kami ayahanda kami dan ibunda kami. Maka ketika itu Allah menjelaskan, ibumu dan bapakmu masih tercacar di belakang. Dia masih mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Maka ketika itu kita tahu Bapak, syafaat itu ada dua. Yang pertama syafaat khos, yang kedua syafaat am. Syafaat khos itu hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Allah sudah memberikan izin kepada Nabi, maka Nabi berhak memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau hendaki. Itu syafaat khos. Yang kedua syafaat am. Salah satu contoh syafaat am adalah tatkala ana dan antum memiliki anak-anak yang salih dan salehah. Dan anak-anak yang salih dan saleh tadi akan bisa memberikan syafaat kepada kita selaku bapaknya dan ibunya tatkala Allah sudah memberikan izin. Maka Allah memberikan izin kepada anak yang saleh tadi untuk menarik tangan bapaknya dan ibunya. Sampailah mereka di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengulangi perintahnya lagi. Udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kamu ke dalam surga bersama kedua orang tuamu. Beruntung bagi diriku dan dirimu tatkala memiliki anak-anak yang salih dan salehah. Anak-anak yang salih tidak akan menunggu kita di depan pintu toserba, Bapak. Anak-anak kita tidak akan menunggu kita di depan pintu stasiun, Bapak. Tapi anak-anak salih itu akan menunggu kita di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung bagi antum tatkala memiliki anak-anak yang salih. Amanu billah, mereka beriman kepada Allah serta mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak kita akan menunggu kita di depan pintu surga, bukan di depan pintu mal, bukan di depan pintu bioskop, bukan di depan pintu stadion, tapi akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Adapun manfaat yang kedua, tatkala anak dan antum memiliki anak-anak yang salih, maka anak-anak yang salih itu doanya mustajab dan mampu menembus langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Hafal hadisnya kita, Bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata amaluhu illa min thalas." Jika anak Adam itu meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Dan salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Di situ Rasulullah menyebutkan kata waladun salih, bukan cuma waladun saja, Bapak. Kalau cuma Rasulullah mengatakan waladun saja, tentunya anak pezina itu akan sampai doanya kepada ibunya. Kalau Rasulullah menyebutkan waladun saja, tentunya koruptor itu akan nyampe doanya kepada ibunya. Kalau Rasulullah hanya menyebutkan kata waladun saja, tentunya peminum khamar itu akan nyampe doanya kepada ibunya. Tetapi di situ Rasulullah menyebutkan kata waladun salih. Kalau kita belajar nahwu ada kata sifat mausuf, Pak. Waladun salih, anak yang salih, baru akan nyampe doanya kepada ibu dan bapaknya. Maka ketika ada anak pezina berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalau dia pezina, wallahi sekian ratus kali dia berdoa tidak akan sampai kepada bapak dan ibunya. Tetapi kalau anak kita sholih, mereka selalu memakmurkan masjid, mereka hafal-hafal Al-Quranul Karim, maka wallahi tatkala diriku dan dirimu berbujur kaku di bawah kuburan, maka doanya akan sampai kepada anak dan akan sampai kepada antum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Setelah ana dan antum paham, siapapun di antaraku dan di antaramu yang memiliki anak-anak yang soleh, yang memiliki sifat qurrata a'yun, maka setidaknya kita sudah belajar. Yang pertama, anak-anak yang soleh itu akan menunggu kita di depan pintu surga, bukan di depan pintu mall, bukan di depan pintu toserba ataupun pintu stasiun. Tapi tatkala ana dan antum memiliki anak-anak yang soleh, maka mereka akan senantiasa menarik tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan membantu separuh perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat yang kedua, tatkala ana dan antum memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, maka anak-anak yang soleh dan solehah itu doanya mustajab, akan mampu membuka pintu-pintu langit Allah Subhanahu wa taala hingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya naudzubillah anak-anak kita itu peminum khamr, anak-anak kita itu pezina, anak-anak kita itu naudzubillah pemain judi, maka sekian ratus kali tatkala kita memiliki anak-anak yang durhaka kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, maka sekian ratus kali dia mendoakan bapak dan ibunya, maka tidak akan sampai. Adapun manfaat yang ketiga, tatkala anak dan antum mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah, maka kita akan terhindar dari sifat tercela. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam hadis yang sahih, pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadri manir rukub fikum, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Di antara para sahabat ada yang menjawab, ar-rukub, orang yang mandul itu wahai Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki anak. Salah wahai sahabatku. Kemudian Rasulullah menjawabnya, ar-rukub min ummati, orang yang mandul di antara umatku adalah orang yang banyak anaknya, tetapi anaknya tidak ada yang berkontribusi serta paham tentang syariat Allah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi anak kita 5, Bapak. Bisa jadi anak kita 4, Bapak. Kita dikatakan subur oleh tetangga kita dan keluarga kita. Tapi kalau 5-5-nya anak kita, naudzubillah, tidak ada yang paham tentang Allah, tidak ada yang paham tentang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa terkena sifat tercela ini, yaitu kata mandul. Tapi kalau anak kita 1, tapi kita betul-betul merawatnya, dia menjadi hafid, dia menjadi imam, dia menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, maka tentunya kita akan terhindar dari sifat mandul tersebut. Saya tidak iri, Bapak, tatkala antum memiliki anak-anak yang pintar matematika. Saya tidak iri, Bapak, tatkala antum memiliki anak yang pintar sains dan biologi. Saya tidak iri, Bapak, ketika antum memiliki anak yang pintar arsitektur. Tapi wallahi anak iri kepada siapapun di antara kalian, siapapun di antara antum, Bapak jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas, yang memiliki anak-anak yang hafid dan hafidah, wallahi anak iri, Bapak. Saya tidak iri ketika antum memiliki anak yang mobilnya 5, rumahnya bertingkat-tingkat, wallahi anak tidak iri. Tapi saya iri betul kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang salih dan salihah, karena dia terhindar dari sifat tercela. Dia akan terkabulkan doanya anak-anak tersebut kalau bapak ibunya dan sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, anak yang soleh tadi akan menunggunya di depan pintu surga. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang salih dan salihah, dan kita mendapatkan keturunan-keturunan yang salih dan salihah, sehingga akan menunggu kita bukan di depan pintu toserba, bukan di depan pintu Alfamart atau Indomaret, tapi akan menunggu ana dan antum di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami keturunan yang salih dan salihah, ya Allah, melalui rahim istri-istri kami, ya Allah, ya Rabb kami. Berikanlah kami anak-anak yang salih dan salihah, ya Allah, yang memiliki sifat qurrata a'yun, ya Allah, ya Rabb kami. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, ya Allah, ya Rabb kami. Berilah kepada kami anak-anak yang salih dan salihah, ya Allah, ya Rabb kami. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an fid dunya wal akhirah.
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami ya Allah yang hadir di masjid yang mulia ini ya Allah, di harimu yang mulia ini ya Allah, di jengkal tanahmu yang mulia ini ya Allah ya Rabb kami. Jadikanlah kami ya Allah yang hadir di masjidmu ini menjadi ahli Qur'anmu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah menjadi ahli Qur'anmu ya Allah ya Rabb kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi hafidh dan hafidhah ya Allah ya Rabb kami. Jadikanlah cucu-cucu kami menjadi hafidh dan hafidhah ya Rabb kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kami pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah ya Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb kami meminta kepadamu ya Allah di hari Jumat ini ya Allah, di hari Sayyidul Ayyam ini ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang tidak mencela saudara kami ya Allah, ilmu yang tidak mentahdir guru kami ya Allah, ilmu yang tidak mentahdir ustadz kami ya Allah ya Rabb kami. Dan berikanlah kepada kami rizki yang halalan thayyibah ya Allah ya Rabb kami. Dan terimalah salat kami ya Allah, tilawah Quran kami ya Allah, umrah kami ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah. Allahumma rzuqnal hajj wal umrah. Ya Allah ya Rabb kami, izinkanlah kami ya Allah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah, untuk bisa beribadah di Masjidil Harammu ya Allah, untuk bisa ibadah di Masjid Nabawimu ya Allah ya Rabb kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.